Hei, subscribe dulu lah. Halo semuanya, jumpa lagi di video reaksi Noindut hari ini. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin, amin. Oke ya, kali ini Noi mau lihat satu video dengan judul Wah, kaum Cina Indonesia pun diklaim Malaysia sebagai Melayu. Oke, so langsung aja kita lihat videonya sama-sama ya. Beginilah jadinya jika suatu negara belum bisa membentuk satu bangsa dan satu bahasa. Rakyatnya seperti tidak punya jati diri dan suka main klaim. Contohnya kaum Melayu Malaysia, yang gemar mengklaim apa saja di seluruh alam semesta. Semuanya bisa dianggap Melayu dan dikaitkan dengan bahasa Melayu. Para tokoh dan kaum Melayu Malaysia seperti mengidap halusinasi yang parah. Inilah buktinya. Tapi, selain daripada pelayaran, ada juga bahasa Melayu yang terpaksa berhijrah disebabkan penipuan pihak penjajah Belanda terhadap mereka suatu masa dahulu. Maka, terhasillah sebuah perkampungan yang terletak jauh dari selatan Amerika, sebuah republik yang bernama Surinam. Terletak jauh di Amerika Selatan, Surinam merupakan sebuah republik yang mana penduduknya bukan sahaja terdiri daripada Latin, tetapi juga kebanyakannya daripada Afrika, Hindustan, Cina, malah Melayu yang berketurunan Jawa. Kisahnya bermula sekitar abad ke-19, bila mana terdapat kekurangan pekerja di Surinam disebabkan sistem perhambaan yang dihapuskan pada Julai 1863. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Surinam, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropah, dan beberapa bahagian lain dunia. Bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia. Selanjutnya kita akan lihat siapa saja orang Melayu yang berada di Suriname. Perkenalan dengan Pak Roy Ong. Ong, ya. Ong ya. Ini salah satu pengusaha restoran di Suriname yang terbesar, Ya. luar biasa. Pak Darmo, bagaimana sejarahnya kok bisa ketemu Pak Roy Ong ini, Pak? Oh itu ya sejarahnya begini, waktu kita mengadakan kursus bahasa Jawa di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo, itu ada 3 orang Cina. Tapi yang melanjutkan itu ya Bapak Ong ini. Nah saya sudah waktu itu pikir, jadi wong Cina kok ada belajar bahasa Jawa. Jadi waktu itu sebagai peserta ya? Ya sebagai peserta. Oh, luar biasa. Luar biasa bener Pak Ong itu yang melanjutkan kursusnya itu sampai selesai. Bener, sampai dapat sertifikat. Ini orangnya kalau berkomunikasi dengan saya, beliau itu langsung menggunakan bahasa Jawa gitu. Mr. Ong, Ya, dulu motivasinya apa? Apa namanya belajar bahasa Jawa itu? Memang saya sudah dari kecil ya. Dari kecil saya idam-idaman waktu masih di Indonesia. Saya idam-idaman kapan-kapan ingin belajar bahasa Jawa. Saya anggap itu bahasa Jawa yang tinggi itu kromo. Saya Kromo anggap, Inggil ya? iya, yang dibicarakan di Jogja, di Solo itu saya anggap satu bahasa yang sangat klasik, sangat bagus, sangat tinggi gitu. Jadi saya ingin sekali belajar. Saya pergi dari Indonesia, saya lama di Brasil, dan tidak ada kesempatan. Akhirnya saya datang di Suriname ya. dan ketemu Pak Darmo. Dan dia kasih kursus bahasa Jawa. Gitu. Wah, saya direct. Pada waktu itu Pak Menir Ong itu tahu ya ada pelajaran bahasa Jawa? Belum tahu. Saya lihat di surat kabar. Oh gitu. Ada kursus bahasa Jawa kromo dan ngoko. Ngoko saya kurang lebih bisa juga sebab
Istri saya sendiri orang Jawa, orang Jawa Suriname. Nah, dengan dia saya belajar ngoko. Tapi waktu di Indonesia belum bisa bahasa belum pernah. Karena waktu itu tinggalnya di Jawa Di Barat Bandung ya. Bandung ya. Saya orang Sunda. Terus belajar bahasa Jawa berapa tahun bisa menguasai? Saya belajar dari tahun mulai 2013 sampai 1 tahun. Satu tahun, tapi setelah itu ada praktiknya sampai 2016 gitu kurang lebih. Ya, praktek 1 kali seminggu untuk kita bersama-sama satu kelas memakai bahasa Kromo. Terus saya dengar dari Pak Darmo itu katanya Mr. Ong ini mensponsori gitu loh, adanya program-program bahasa Jawa yang ada di televisi. Jadi untuk saya kembalikan berterima kasih kepada kesempatan ini, saya selalu bantu kursus bahasa Jawa. Kalau ada apa-apa begitu saya sebisa-bisanya saya bantu sponsor. Ya, sampai sekarang. Pak Darmo, program-program yang pernah dilaksanakan di televisi misalnya itu apa saja, Pak? Itu ya masing-masing sebenarnya, itu terutama tentang kebudayaan orang Jawa. Menawi wonten keperluan. Keperluan nggih. Nggih. Kula saged sponsor malih basa Jawa. Nanging basa Jawa Kromo. Supados rada supados boten lical. Leres. Ya, mungkin perkawisan Pak Darmo sampun dangu boten maringi sinauan basa Jawa. Kedadipun lajengaken sing ingkang sae. Ngaten. Ya. Eman-eman. Nggih. Ya. Bangga, Pak. Bangga jenengan saged napa nggih? Keturunan Tionghoa, Cina, dinapi saged sanjangan kali basa Jawa kanthi sae. Nggih. Ngoko, kromo, nggih campur-campur lah. Ya, campur-campur saged ugi. Naming kromo langkung sae nggih. Langkung sae kromo. Saya saestu. Sampun dangu mboten. Nggih. Saestu. Bahasa niku nek mboten kulino. Nggih. Niku saestu. Mboten dipun praktekaken repot nggih. Masalah nggih repot niku. Oke. Nah itu dia guys ya videonya. Kaum Tionghoa pun diklaim milik Melayu. Bahkan disorot ke negara Suriname. Yang Noi tahu tuh ya kalau negara Suriname itu justru kebanyakan berasal dari orang Jawa ya. Karena pada saat zaman Belanda dulu banyak orang Jawa yang dikirim ke sana. Makanya sampai saat ini masih banyak orang-orang Jawa ataupun keturunan Jawa. Dan sampai saat ini pun bahasa Jawa masih tetap dilestarikan di sana. Sampai pada akhirnya ada seorang keturunan Tionghoa yang bernama Mr. Ong ini ya. Dia ini sebenarnya berasal dari Indonesia. Ternyata Mr. Ong ini bercita-cita pengen banget belajar bahasa Jawa, terutama Kromo Inggil ya guys. Kromo Inggil itu adalah tatanan bahasa Jawa yang benar-benar halus banget ya gitu dan klasik banget gitu ya. Tidak semua orang Jawa bisa bahasa Jawa Kromo Inggil ya. Biasanya kalau Kromo Inggil itu dipakai di daerah Yogyakarta, Solo yang bahasanya tuh lembut tuh ya dan santun banget gitu ya. Mr. Ong ini waktu di Indonesia ini belum punya kesempatan untuk belajar bahasa Jawa. Dikarenakan dia juga tinggalnya waktu itu di Bandung gitu, jadi belum ada kesempatan. Begitu pindah ke Suriname, disitulah dia ketemu sama Pak Darmo ini ya. Pak Darmo pada saat itu bikin kursus bahasa Jawa di sana. Akhirnya ngobrol-ngobrol mereka nyambung, akhirnya ya ternyata Mr. Ong ini juga yang melestarikan dan menyelesaikan kursusnya sampai selesai gitu. Bahkan Mr. Ong ini sering mensponsori acara-acara semacam kayak kursus di televisi yang berbahasa Jawa gitu ya. Wah luar biasa. Sebagai tanda ucapan terima kasih Mr. Ong katanya karena udah bisa berbahasa Jawa katanya gitu ya. Dan terbukti memang ya kalau di Suriname itu ya orang Melayu
entah gimana ya, Noy juga bingung ya sebenarnya gimana ini sejarahnya gitu ya, masih masih bingung sih. Di sisi lain emang kita ini dibilangnya serumpun ya, karena pada faktanya memang banyaknya justru orang Jawa di Suriname itu. Dan Noy tahu banget itu dari dulu sejarahnya memang begitu ya. Dari zaman Noy masih SMA, itu emang ada pelajaran sejarah kalau ada orang-orang dari Pulau Jawa yang memang dibawa sama Belanda ke Suriname untuk jadi pekerja gitu ya, pekerja di perkebunan dan lain sebagainya gitu ya. Oke ya, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari Noindu. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya.